Mensos raker dengan Komisi 8 DPR, anggaran Kemensos sebesar 78 triliun disetujui. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Komisi 8 DPR RI bertemu dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin 13 April 2022. Dalam kesempatan itu, DPR menyetujui relokasi anggaran sebesar 48 triliun 580 miliar 993 juta 500.287 rupiah. Sesuai pagu STOK baru dengan pagu awal 78 triliun 256 miliar 327 juta 121.000 rupiah. Komisi 8 juga menyetujui realisasi anggaran sesuai DIPA TA 2022 sebesar 29 miliar 675 miliar 333.620.713 rupiah atau 37,92%. Persetujuan itu diungkapkan dalam raker bertopik pembahasan revisi DIPA Kementerian Sosial RI TA 2022 sesuai Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang dipimpin Ketua Komisi 8 Yandri Susanto. Ada 3 poin yang menjadi agenda dalam rapat tersebut. Pertama, terkait kepastian SDM Kesejahteraan Sosial atau SDM Kesos di 2 unit kerja, yakni Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Bandiklit Pensos dapat terus mengabdi di lingkungan Kemensos. Kedua, terkait peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan memastikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau Rutilahu tetap sebagai program strategis Kemensos. Dalam penjelasan, Mensos memastikan SDM Kesos di bawah 2 unit kerja yang tidak tercakup dalam STOK baru tersebut akan tetap mendapatkan peran. SDM akan tetap mendapatkan peran bahkan lebih besar lagi, kata Mensos. Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan para pendamping akan dioptimalkan pengabdiannya untuk melayani dan menangani kebutuhan penerima manfaat. Misalnya, untuk memastikan layanan kepada lansia, terutama lansia yang tinggal tanpa keluarga. Para pendamping bisa membantu memasak untuk memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi, kata Mensos. Untuk peningkatan kualitas DTKS, Kemensos telah melakukannya secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan. Termasuk dengan penggunaan teknologi berbasis satelit, yakni geotagging. Kemensos juga membangun sistem berbasis digital, yakni aplikasi Cek Bansos yang lebih partisipatif dan transparan. Dalam raker tersebut, sejumlah anggota Dewan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Mensos. Wakil Ketua Komisi 8 TBAC Hasan Syadzili menekankan pentingnya program Rutilahu berada di Kemensos dan tidak ada duplikasi di kementerian lain. Anggota Komisi 8 Iskan Kolba Lubis juga menyampaikan pentingnya program Rutilahu. Dengan Rutilahu, ini bisa langsung dan efektif mempercepat pengentasan kemiskinan, kata anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. Sebelumnya, di hari yang sama, Mensos menghadiri raker antara Komisi 8 DPR RI dengan perwakilan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PANRB, dan Ketua DPD RI dengan pembahasan perkembangan rancangan undang-undang atau RUU Penanggulangan Bencana. Dalam rapat, Komisi 8 DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah sepakat untuk menahan pembahasan RUU tentang penanggulangan bencana pada tingkat 1. Meski demikian, Yandri mengatakan pihaknya tetap membuka ruang diskusi secara internal untuk pembahasan konsep-konsep terkait penanggulangan bencana. Kami setuju untuk dihentikan, walaupun demikian Komisi 8 tetap ingin membahas internal untuk mematangkan konsep-konsep terkait UU Penanggulangan Bencana, termasuk bila pemerintah nanti sudah tidak ada titik temu atau semacam kesepahaman yang bisa dibangun, ya bisa jadi RUU Penanggulangan Bencana ini
kami hidupkan kembali untuk dibahas bersama-sama, katanya. RUU Penanggulangan Bencana berisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memuat daftar inventarisasi masalah atau DIM terkait kelembagaan dan pengaturan pengadaan penanggulangan bencana. Mensos mengatakan meskipun belum ada titik temu terkait kelembagaan dan anggaran dalam RUU Penanggulangan Bencana, ia akan memperbaiki langkah-langkah penanganan bencana itu.